Apa kabar saudara? Mudah-mudahan selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten. Bersama saya, Arina Syaumita. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Peringatan Hari Buruh. Ribuan buruh Tangerang turun ke jalan. Remblong, kendaraan elf terjun ke sawah. Permintaan bingkai Prabowo Gibran meningkat. Memperingati Hari Buruh Internasional, ribuan buruh berkumpul di Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh ini akan berunjuk rasa di wilayah Patung Kuda, Jakarta, dan bergabung dengan buruh lain dari Jabodetabek. Para buruh akan menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang, untuk lebih memperhatikan nasib para buruh, seperti mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak pro terhadap buruh dan hanya menguntungkan para pengusaha. Selain itu, buruh juga akan menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing dan menolak upah murah. Konfederasi Kasbi bersama kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan juga Aliansi Aksi Sudah Buruh, kemarin kita bersepakat untuk kawan-kawan buruh yang berada di wilayah Tangerang Raya dan Banten itu akan melakukan aksi turun ke jalan ke Jakarta. Kami akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa tuntutan kami sampai dengan saat ini terkait dengan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja dan juga PP turunannya. Karena apa? Karena undang-undang tersebut untuk saat ini telah memakan korban banyak kaum buruh. Menurut buruh, kebijakan yang selama ini diambil pemerintah lebih condong ke pihak pengusaha, sehingga buruh harus turun ke jalan untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2024 di Kabupaten Serang dipusatkan di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Kegiatan ini diikuti ribuan buruh yang berasal dari 14 serikat buruh. Selain buruh, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah penjabat di lingkungan Provinsi Banten dan Kabupaten Serang. Berbagai kegiatan diadakan di tempat ini, mulai dari senam bersama, hiburan, dan juga yang menarik pembagian hadiah untuk para buruh yang datang, mulai dari televisi, sepeda listrik, hingga sepeda motor. Dalam pembagian door prize dan hiburan, sempat terjadi insiden saat buruh berdesak-desakan. Para panitia di atas panggung melempar hadiah hiburan ke penonton. Sejumlah anak-anak menangis karena terjepit di antara buruh dan warga saat di atas panggung melempar berbagai hadiah hiburan. Agar tidak terjadi hal serupa, panitia selanjutnya menyetop lemparan hadiah ke buruh dan warga. Kenapa anak kamu? Ini nih, tadi kan rebutan itu kan, hadiah gitu, terus kena motor ketimpa, terus berdesak-desak sama orang gitu. Rebutan ya? Iya rebutan tuh, ini berdarah. Baret ya? Ini nih, dia kesana tuh. Tapi nggak kenapa-napa, sakit ya? Masih sakit Sakit. gitu. Ya. Tadi ikutin apa? Enggak sih, Dede kan lagi dulu gitu kan, di depan motor gitu, terus si hadiahnya itu kan dilempar. Udah rebutan gitu. Jadi rangkaian kegiatan ini di Kabupaten Serang itu adalah di tanggal 1 kita mengadakan senam sehat, hiburan dan lain-lain.
Dan nanti di tanggal 27 itu adalah puncak Oke, lanjut ke situ. Main di Kabupaten Serang. Dan di situ juga diisi dengan seminar. Oke, kurang lebih kita ada waktu 1 jam lagi. 1 jam lagi. Hadiah utama 3 unit motor masih utuh. Alright. Dan motor listrik juga masih ada satu lagi. Selama jalannya kegiatan, ratusan personel kepolisian disiagakan di sekitar lokasi. Untuk tahun ini dari Kabupaten Serang, kegiatan kita pusatkan di Modern Cikande, tepatnya di depan sama Pergas. Kemudian tadi kurang lebihnya berkumpul masa buruh sejumlah 5.000 orang kurang lebihnya tadi. Kemudian tadi pagi sudah kita laksanakan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan hiburan dan penarikan topeng. Dalam peringatan Hari Buruh ini, buruh tetap menyuarakan aspirasi mereka yang selama ini mereka perjuangkan, seperti menolak upah murah, penghapusan sistem kerja outsourcing, dan penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Satu unit kendaraan umum jenis Elf yang biasa digunakan untuk angkutan pedesaan dengan trayek Parakan Besi Rangkas Bitung terjun ke sawah di desa Parakan Besi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut karena kendaraan dalam keadaan tidak berpenumpang. Hanya ada supir dan kernet, dan keduanya berhasil menyelamatkan diri. Usai kejadian, sang supir dan kernet hanya mengalami shock dan bisa menyelamatkan diri. Sang supir mengaku kehilangan kendali akibat mobil mengalami remblong sehingga terjun ke dalam sawah. Secara bergotong royong, mobil kemudian ditarik oleh warga dengan menggunakan tali yang diikat di bagian kendaraan. Akibat mobil mati jeblos rem. Remnya Bukan remblong, artinya kan soalnya kalau mati itu nggak makan remnya, Pak. Oh iya. Tapi tidak ada kejadiannya. Alhamdulillah Pak, kami bermuatan 2 orang, Ya. supir dan keneknya selamat. Akibat kejadian tersebut, mobil mengalami kerusakan di beberapa bagian. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap mencuri di wilayah Pandeglang. Ketiganya yaitu Kosim, Murtam, dan Ade Arsar yang semuanya merupakan warga Pandeglang. Sebelum ditangkap, komplotan ini mencuri motor di Kecamatan Labuan. Polisi terpaksa menembak 2 orang pelaku karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari ketiga pelaku, 1 diantaranya merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, komplotan ini sudah belasan kali melakukan pencurian. Motor hasil curian biasanya dijual dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah per unitnya. Modus yang dilakukan komplotan ini yaitu dengan membobol kunci kontak motor di lokasi parkir maupun kawasan permukiman. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 motor hasil kejahatan. Polisi masih mencari pelaku penadah barang hasil curian tersebut. Satreskrim Pandeglang telah menangkap 3 pelaku curanmor dengan inisial pelaku atas nama KS, MR, dan AA. Salah satu dari ketiga pelaku tersebut merupakan residivis dan telah melakukan tindak pidana curanmor sebanyak 3 kali, dan ini telah dilakukan yang keempat. Untuk barang bukti sendiri kami telah mengamankan 3 unit kendaraan roda 2. Akibat perbuatannya, 3 pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.